Syahrul Adillah NIM 19314117, kemudian Siti Munawaroh NIM 19314119, kemudian Sofita Fatul Izzati 19314120, kemudian Sekar Ayuwardani 19314121, dan Nabila Lutfi Anissa NIM 19314122. Nah, di sini kami akan mempresentasikan materi tentang koloid. Nah, apa sih kalau pengertian dari koloid itu? Ada yang tahu teman-teman? Nah, koloid merupakan campuran dari dua zat atau lebih yang tersebar secara merata dengan ukuran partikel terdispersi antara 1 sampai 1000 nanometer. Sedangkan sistem koloid adalah bentuk campuran yang keadaannya terletak di antara larutan dan suspensi atau campuran kasar dan memiliki sifat-sifat yang khas. Dalam kimia, campuran antara dua zat atau lebih biasanya disebut koloid. Nah, apa sih perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi? Mau tahu? Nah, langsung aja ya. Untuk larutan sendiri, dispersinya molekuler. Kalau koloid, dispersinya koloid, sedangkan suspensi dispersinya kasar. Kemudian larutan itu ukuran partikelnya kurang lebih 1 nanometer, sedangkan koloid itu ukuran partikel 1 sampai 100 nanometer. Dan untuk suspensi ukuran partikel kurang lebih besar dari 100 nanometer. Kemudian untuk sifat larutan itu satu fase, sedangkan koloid itu dua fase, dan suspensi pun juga dua fase. Kemudian sifat dari larutan itu stabil. Kalau koloid itu umumnya juga stabil, dan kalau suspensi itu tidak stabil. Nah, kemudian untuk larutan itu tidak dapat disaring. Kalau koloid itu tidak dapat disaring kecuali dengan penyaring ultra, sedangkan suspensi itu dapat disaring. Dan ada pun contoh dari larutan itu, contohnya larutan gula dalam air. Kemudian contoh dari koloid yaitu campuran susu dengan air. Yang untuk contoh yang suspensi itu ada campuran tepung itu dengan air. Selanjutnya adalah jenis-jenis koloid. Yang pertama, aerosol. Aerosol merupakan jenis koloid di mana fase terdispersinya berupa zat padat atau cair dan medium berdispersinya berupa gas. Jika fase terdispersinya padat, maka disebut aerosol padat. Jika fase terdispersinya cair, maka disebut aerosol cair. Contoh koloid jenis aerosol adalah minyak wangi atau parfum, obat nyamuk, semprot, dan cat semprot. Yang kedua adalah sol. Sol merupakan jenis koloid di mana fase terdispersinya berupa zat padat, sedangkan medium berdispersinya berupa zat cair atau zat padat. Jika medium berdispersinya zat padat disebut sol padat. Contoh koloid jenis sol cair adalah tinta, sol belerang, dan sol emas. Contoh sol padat adalah kaca hitam, intan hitam, dan paduan logam. Yang ketiga adalah emulsi. Emulsi merupakan jenis koloid di mana fase terdispersinya zat cair dan medium berdispersinya juga zat cair. Lalu, apa bedanya dengan larutan? Pada emulsi, kedua zat cair tidak saling melarutkan. Hal itu karena adanya peran zat pengemulsi. Contoh emulsi adalah kasein di dalam susu, kuning telur, santan, dan mayones. Selanjutnya adalah busa. Buih merupakan jenis koloid di mana fase terdispersinya berupa gas, sementara medium berdispersinya berupa zat cair. Jika medium berdispersinya berupa zat padat, maka disebut buih padat. Contoh koloid jenis buih ini adalah sabun, deterjen, karet busa, buih padat, dan batu apung atau buih padat. Yang selanjutnya adalah gel. Gel merupakan jenis koloid yang terbentuk dari cairan zat padat dan zat cair. Gel berbentuk karena fase terdispersi mampu mengabsorpsi medium berdispersinya.
Contoh gel adalah agar-agar, lem kanji, selai, gelatin, gel sabun, dan gel silika. Berdasarkan sifat elastisitasnya, gel dibagi menjadi dua, yaitu gel elastis dan non-elastis. Materi yang selanjutnya yaitu sifat-sifat koloid. Sifat-sifat koloid ada 9, yaitu yang pertama efek tindal, yang kedua gerak Brown, yang ketiga elektroforesis, yang keempat adsorpsi, yang kelima koagulasi, yang keenam dialisis, yang ketujuh koloid pelindung, 8 koloid real, yang kesembilan koloid Liophop. Yang pertama ada efek tindal. Efek tindal adalah peristiwa menghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid. Terjadi karena partikel koloid yang berupa ion atau molekul berukuran besar mampu menghamburkan cahaya yang diterima ke segala arah. Semakin besar ukuran dan konsentrasi partikel koloid, semakin besar efek tindal. Contohnya, warna merah dan jingga di langit saat pagi atau sore. Yang kedua, gerak Brown. Gerak Brown adalah gerakan acak partikel koloid dalam medium pendisperinya. Terjadi karena tumbukan tidak seimbang antara partikel-partikel koloid. Bermanfaat untuk menjadikan koloid menjadi stabil dan mencegah pengendapan atau koagulasi. Contohnya, gerak air dan susu dalam koloid. Yang ketiga, elektroforesis. Elektroforesis merupakan peristiwa pergerakan partikel koloid karena pengaruh medan listrik yang mengakibatkan partikel-partikel koloid bergerak ke elektrode yang mempunyai muatan berlawanan dengan muatan koloid. Contohnya, lorong pabrik yang dipasangi lempeng logam bermuatan negatif. Yang keempat, adsorpsi. Adsorpsi merupakan proses penyerapan suatu partikel zat berupa ion, atom, ataupun molekul pada permukaan zat lain, mengakibatkan partikel koloid menjadi bermuatan sejenis dan partikel-partikel koloid tersebut saling berjauhan sehingga tidak terjadinya penggumpalan atau koagulasi. Contohnya, pemisahan mineral logam dari bijinya. Yang kelima ada koagulasi. Koagulasi adalah peristiwa pengendapan partikel-partikel koloid sehingga fase terdisperi terpisah dari medium pendisperi alias tidak menyatu. Terjadi karena dispersi koloid kehilangan kestabilan dalam mempertahankan partikelnya untuk bergabung serta dihilangkannya muatan koloid. Jika suatu koloid bermuatan negatif, maka larutan paling cocok untuk mengkoagulasikan larutan tersebut dengan koloid yang bermuatan positif paling besar. Jika suatu koloid bermuatan positif, maka larutan paling cocok untuk mengkoagulasikan larutan tersebut dengan koloid yang bermuatan negatif paling besar. Contohnya, penggumpalan lumpur pada penjernihan air. Sifat koloid yang keenam adalah dialisis, yaitu sifat koloid untuk mengurangi ion-ion pengganggu dengan tidak membuat koloid bersentuhan dalam air dan tetap berada di kantong semi-permeable. Contohnya adalah hemodialisis pada penderita gagal ginjal. Kemudian yang ketujuh adalah koloid pelindung, yaitu koloid dapat membuat koloid lain agar tidak terjadi koagulasi. Contohnya adalah lecitin dalam margarin, kemudian gelatin dalam es krim, lalu minyak silikon yang melindungi campuran warna cat, kemudian kasein dalam susu. Yang kedelapan adalah koloid liofil, yaitu mempunyai afinitas yang besar untuk menarik air, stabil, kekentalannya tinggi, gerak Brown dan efek tindalnya tidak ada, dan hanya zat organik, juga dapat kembali jika dilucuti lagi dengan air. Contohnya sol agar-agar, sol gelatin, sabun, dan deterjen. Kemudian yang kesembilan koloid Liophop, yaitu mempunyai afinitas yang kecil untuk menarik dan tidak stabil, kemudian kekentalannya rendah, ada gerak Brown dan efek tindal, hanya zat anorganik dan tidak dapat kembali jika dilucuti dengan air. Juga partikelnya terdispersi mengadsorpsi ion. Contohnya sologam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat koloid dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu untuk penjernihan air. Pada air sungai, tanah yang terdispersi dapat diendapkan dengan perambahan tawas KAlSO42 atau larutan PAC singkatan dari polialuminium klorid.
Kedua zat ini dapat membentuk koloid AlOH3. Kemudian partikel koloid AlOH3 mengabsorpsi pengotor di dalam air, menggumpalkan dan mengendapkannya sehingga air menjadi jernih. Yang kedua yaitu penghilang kotoran pada proses pembuatan sirup. Kadang-kadang gula masih mengandung pengotor sehingga jika dilaturkan tidak jernih. Pada industri pembuatan sirup, untuk menghilangkan pengotor ini biasanya digunakan putih telur. Setelah gula larut sambil diaduk, ditambahkan putih telur sehingga putih telur tersebut menggumpal dan mengabsorpsi pengotor. Selain putih telur dapat juga digunakan zat lain seperti tanah diatom atau arang aktif. Yang ketiga yaitu proses menghilangkan bau badan. Pada produk roll-on deodoran digunakan adsorben atau zat akan mengabsorpsi berupa altrit. Jika deodoran digosokkan pada anggota badan, altrit mengabsorpsi keringat yang menyebabkan bau badan. Yang keempat yaitu penggunaan arang aktif. Arang aktif merupakan contoh dari adsorben yang dibuat dengan cara memanaskan arang dalam udara kering. Arang aktif memiliki kemampuan untuk menjerap berbagai zat. Obat norit atau obat sakit perut mengandung zat arang aktif yang berfungsi menjerap berbagai zat dan racun dalam usus. Arang aktif ini juga digunakan para topeng gas, lemari es untuk menghilangkan bau dan rokok filter untuk mengikat asap nikotin dan tar. Yang kelima yaitu perebusan telur. Telur mentah merupakan suatu sistem koloid dengan fase terdispersi berupa protein. Jika telur tersebut direbus akan terjadi koagulasi sehingga telur tersebut menggumpal. Manfaat yang keenam yaitu pembuatan yogurt. Susu dapat diubah menjadi yogurt melalui fermentasi. Pada fermentasi, susu akan terbentuk asam laktat yang menggumpal dan berasa asam. Manfaat yang ketujuh yaitu pembuatan tahu. Pada pembuatan tahu dari kedelai, mula-mula kedelai dihancurkan sehingga terbentuk bubur kedelai seperti susu. Kemudian ditambahkan larutan elektrolit. Kemudian ada latihan soal. Soal yang pertama, mengapa koloid mampu menghamburkan cahaya atau efek Tyndall, sedangkan larutan tidak demikian? Jawabannya adalah efek Tyndall terjadi karena partikel koloid yang berupa ion atau molekul dengan ukuran cukup besar mampu menghamburkan cahaya yang diterimanya ke segala arah, meskipun partikel koloidnya tidak tampak. Namun, efek Tyndall terjadi pada larutan sejati. Hal ini karena ukuran partikel zat pelarutnya terlalu kecil sehingga tidak dapat menghamburkan cahaya. Kemudian, soal yang kedua, apa fungsi koloid pelindung? Dan berikan contohnya. Jawabannya yaitu koloid pelindung berfungsi sebagai pelindung muatan koloid tersebut sehingga partikel koloid tidak menggumpal atau terpisah dari mediumnya. Contohnya adalah lecitin, adalah koloid pelindung yang menstabilkan butiran-butiran halus dalam margarin. Kemudian gelatin adalah koloid pelindung untuk pemecahan terbentuknya kristal es dalam es krim. Kemudian minyak silikon yang digunakan untuk melindungi campuran warna dan oksidan dalam logam cat. Yang terakhir, kasein dalam susu mampu melindungi lemak atau minyak dan medium cair.